Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di-skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi khusus kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang tokoh-tokoh dunia, baik nasional maupun internasional. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dalam bahasa asing. Tokoh yang akan diceritakan kali ini adalah tokoh yang berasal dari Italia. Dia merupakan teman dari pemimpin diktator Jerman, Adolf Hitler. Dia juga mantan diktator yang sempat memimpin negara itu pada Perang Dunia Kedua, yaitu Benito Mussolini. Benito Mussolini lahir di Italia pada tanggal 29 Juli 1883 di Dovia Predapio, sebuah kota kecil di Provinsi Forli di Romagna. Dia memiliki nama lengkap Benito Amilcare Andrea Mussolini. Di masa depan, pada era fasis, Predapio disebut sebagai kota kecil Duce, sementara Forli disebut sebagai kota besar Duce. Orang-orang mengunjungi kedua kota itu untuk melihat tempat lahir Mussolini. Ayah Benito, Alessandro Mussolini, adalah seorang pengrajin besi dan penganut sosialisme. Sementara ibunya, Rosa Maltoni, adalah seorang guru sekolah Katolik yang taat. Alessandro menamakan Benito dari Presiden Meksiko Liberal Benito Juarez, sementara nama tengahnya, Andrea dan Amilcare, diambil dari dua tokoh sosialis Italia, Andrea Posta dan Amilcare Cipriani. Sebagai ganti atas penamaan ini yang dilakukan oleh ayahnya, sang ibu diperbolehkan membaptis Benito ketika ia masih bayi. Benito adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 orang adik, Arnaldo dan Edvige. Mussolini bersekolah di sebuah asrama yang diurus oleh pendeta Salesian. Meskipun ia memiliki sifat malu, ia sering berselisih dengan gurunya dan murid lain karena perilakunya yang sombong, mudah marah dan kasar. Dalam sebuah perselisihan, ia pernah menyakiti seorang teman kelas dengan pisau kertas dan akhirnya dihukum. Setelah pindah sekolah 2 kali karena kasus kekerasan pada teman sekolahnya, akhirnya Mussolini mendapatkan nilai bagus dan lulus. Hingga pada Juli 1901, Mussolini berhasil mendapatkan kualifikasi sebagai guru. Tapi Mussolini merasa dia tidak cocok menjadi seorang guru. Karirnya bukan pada bidang pendidikan, tapi di bidang politik. Pada tahun 1902, Mussolini pindah ke Swiss, antara lain untuk menghindari wajib militer. Ia sempat bekerja sebagai seorang pengrajin batu di Jenewa, Freiburg, dan Bern. Mussolini kemudian aktif dalam gerakan sosialis Italia di Swiss. Ia bekerja di sebuah koran lokal, mengatur rapat, dan berpidato kepada buruh, sambil juga bekerja sebagai sekretaris Serikat Buruh di Lausanne. Pada tahun 1903, ia ditangkap polisi Bern karena mendukung aksi mogok kerja dengan tindak kekerasan. Ia dipenjara selama 2 minggu dan dideportasi ke Italia. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Swiss. Pada tahun 1904, dia kembali ditangkap di Jenewa dan diusir karena memasukkan surat. Mussolini kembali ke Lausanne dan bersekolah di Departemen Ilmu Sosial Universitas Lausanne, mengikuti kelas dari Vilfredo Pareto. Pada bulan Desember 1904, Mussolini kembali ke Italia setelah mendapatkan amnesti untuk kejahatan desersi tentara. Ia memang menghindari wajib militer dan pengadilannya dilakukan tanpa kehadirannya. Sebagai salah satu syarat pembebasannya, ia harus bergabung dengan angkatan bersenjata. Jadi, ia bergabung dengan Korps Bersaglieri di Forli pada 30 Desember 1904. Setelah menghabiskan 2 tahun di militer, ia kembali mengajar. Namun, kembali Mussolini merasa bidang yang dia kuasai bukanlah mengajar. Hingga dia pun berhenti tidak lama kemudian. Pada bulan Februari 1909, Mussolini kembali meninggalkan Italia.
kini untuk menerima pekerjaan sebagai sekretaris Partai Buruh di kota berbahasa Italia bernama Trento, yang pada waktu itu masih bagian dari Austria-Hungaria, namun sekarang sudah terletak di dalam Italia. Pada tahun 1911, dia kembali masuk penjara karena mengkritisi pemerintahnya dalam perang melawan Libya melalui beberapa tulisan yang dimuat dalam koran-koran di Italia. Dan 5 bulan kemudian, tepatnya pada tahun 1912, Benito Mussolini ditunjuk sebagai editor pada Surat Kabar Nasional Sosialis Avanti. Dalam beberapa bulan saja, penjualan koran meningkat tajam, sehingga mengundang kritikan sekaligus kekaguman dari politisi-politisi senior sosialis di Italia saat itu. Karena idealismenya berubah dari waktu ke waktu, merasa sosialis tidak sepaham dengannya, Mussolini mendirikan Partai Fasis Nasional atau Partito Nazionale Fascista atau PFN pada 9 November 1921. Partainya berkembang sangat pesat karena Mussolini pandai dalam berorasi dan berpidato dalam banyak kesempatan. Hingga akhirnya Partai Mussolini bisa mendapatkan 35 kursi parlemen setelah bergabung dengan Partai Fasci Italiani di Combattimento atau Partai Asosiasi Nasionalis Italia. Seiring waktu, Partai Fasis Mussolini berubah menjadi kekuatan yang makin besar dalam parlemen di Italia. Hingga pada tanggal 22 Oktober 1922, Mussolini mencoba melakukan kudeta yang kemudian diberi julukan oleh propaganda Italia sebagai pawai ke Roma. Sekitar 30.000 orang fasis yang menggunakan baju berwarna hitam turut berpartisipasi dalam pawai ini. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1922, di hadapan 60.000 orang di Kongres Fasis di Napoli, Mussolini menyatakan bahwa tujuannya adalah ingin memerintah Italia. Perdana Menteri yang menjabat saat itu, yaitu Luigi Facta, ingin mendeklarasikan kondisi darurat di Roma. Akan tetapi, ditolak oleh Raja Victor Emmanuel III dan bahkan pada tanggal 28 Oktober 1922, sang raja memberikan kekuasaan kepada Mussolini yang didukung oleh militer, para pebisnis, dan orang-orang sayap kanan di Italia. Pawai ke Roma itu sendiri sebenarnya hanya berisi kurang dari 30.000 orang. Akan tetapi, raja khawatir akan terjadinya sebuah perang saudara antara kaum anti-fasisme dan kaum fasisme yang menguasai hampir seluruh negeri. Di sisi lain, fasisme sudah tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara. Mussolini diminta membangun kabinetnya pada tanggal 29 Oktober 1922 dan pada waktu yang sama, sebanyak 25.000 pemuda berbaju hitam sedang berada di Roma. Dengan demikian, Mussolini mendapatkan kekuasaan secara legal, sesuai dengan konstitusi Italia, Statuto Albertino. Pawai ke Roma bukanlah sebuah penaklukan dengan paksa, sebagaimana kemudian diklaim oleh rezim fasis Mussolini, melainkan sebuah kekuatan awal untuk mengambil kekuasaan dalam batasan-batasan konstitusional. Mussolini memperkuat posisi partai di parlemen dan non-parlemen dengan membentuk kelompok pemuda pada tahun 1926 bernama Opera Nazionale Balilla yang memaksa anak-anak muda untuk bergabung. Kelompok pemuda Katolik dibubarkan dan pembentukan kelompok pemuda lainnya menjadi ilegal. Partai fasis yang dipimpin Mussolini semakin merajalela dalam pemenangan kursi di parlemen. 374 dari 550 dikuasai oleh kaum fasis dan sisanya dibagi menjadi beberapa partai seperti sosialis, komunis, dan lainnya. Hingga pada tahun 1927, semua partai dibubarkan dan hanya mempunyai satu partai, yaitu Partai Fasis yang dipimpin oleh Mussolini. Pada tahun yang sama, semua anggota parlemen komunis dan sosialis ditangkap dan kemudian ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi. Bioskop diminta untuk menyaring propaganda pemerintah dalam bentuk film berita.
Kaum fasis memiliki 70% saham pada surat kabar dan mengontrol pelaporan, mengeluarkan pedoman editorial harian, dan mengancam editor dengan penangkapan. Peraturan jurnalis dibuat dan keanggotaan adalah wajib, dan bagi yang tidak mempunyai kartu keanggotaan akan dipenjara. Surat kabar dikontrol dan diarahkan oleh pemerintah sebagai alat propaganda Mussolini tentang keberhasilannya memimpin Italia. Selain itu, diperbolehkan mengkritik pemerintah bukan dalam hal yang substansial dan selama mereka secara umum menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Ekonomi dikuasai oleh satu kebijakan, yaitu pembagian kekuasaan usaha antara pengusaha dengan partai fasis. Dengan jaminan pengusaha akan mendapatkan akses ke bidang-bidang usaha yang menguntungkan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada awalnya, Mussolini tidak menyetujui Adolf Hitler dari Jerman. Tetapi seiring waktu, kemitraan mereka tumbuh dan Mussolini kemudian menganut tindakan antisemitik, yaitu permusuhan terhadap kaum Yahudi. Setelah invasi Italia ke Ethiopia pada tahun 1935, Jerman adalah negara kedua yang mengakui legitimasi Italia di sana. Baik Hitler maupun Mussolini mendukung Francisco Franco dalam Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936, dengan Mussolini menyiapkan 50.000 tentara. Pada tahun 1937, Italia meninggalkan Liga Bangsa-Bangsa dalam solidaritas dengan Jerman, dan pada Maret 1938, Hitler kemudian menginvasi Austria dengan dukungan Mussolini. Mussolini menulis sebuah artikel pada tahun 1938 menyelaraskan orang Italia dengan konsep Jerman tentang ras Arya. Ketika undang-undang anti-Yahudi mulai muncul di Italia, Mussolini menyerukan pengusiran orang-orang Yahudi asing dari Italia. Invasi Hitler ke Polandia pada tahun 1939 segera menyebabkan Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Tetapi Mussolini pada saat itu tetap netral. Invasi Jerman ke Denmark dan Norwegia meyakinkan Mussolini bahwa Hitler akan memenangkan perang. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.